Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, saya Amrul Hasibuan. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi, kelas 3B, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi mengenai mad far'i. Mad far'i merupakan kebalikan dari mad asli. Dari segi bahasa, mad far'i artinya mad cabang. Sedangkan dalam istilah ilmu tajwid, mad far'i adalah mad yang terdapat hamzah dan sukun setelahnya. Pengertian tersebut didapati bahwa apabila mad bertemu hamzah atau sukun, maka dikategorikan sebagai mad far'i. Berdasarkan pengertian mad far'i di atas, ada dua kategori mad far'i, yaitu bertemu hamzah dan sukun. Pembagian mad far'i dengan hamzah. Mad yang disebabkan karena adanya hamzah ada tiga. Yang pertama itu muttasil, yaitu jika mad bertemu langsung dengan hamzah dalam satu kata. Mad ini dinamakan dengan mad wajib muttasil. Apa sih mad wajib muttasil itu? Mad wajib muttasil adalah huruf mad dalam hamzah berada pada satu kata. Disebut mad wajib karena para ulama sepakat membaca panjangnya lebih dari 2 harkat, namun berbeda-beda ukurannya. Disebut muttasil yang artinya bersambung karena adanya mad bertemu hamzah dalam satu kata. Contoh mad wajib muttasil yaitu al-malaikah, su'a, sya'a. Nah, pada ukuran panjangnya 4-5 harkat, baik ketika wasol maupun wakaf. Namun pada lebih diutamakan 4 harkat. Boleh juga dibaca sampai 6 harkat jika terdapat mad wajib muttasil di ujung kata dan dibaca wakaf. Contohnya itu hunafa'a. Yang kedua yaitu munfasil. Mad munfasil adalah mad dalam hamzah terpisah atau mad bertemu hamzah di lain kata. Yang termasuk kategori mad munfasil adalah mad jaiz munfasil, mad silah toilah, dan mad silah qasirah. Yang pertama, mad jaiz munfasil. Apa sih mad jaiz munfasil itu? Mad jaiz munfasil adalah mad bertemu hamzah dalam 2 kata. Disebut mad jaiz karena tidak semua ulama ahli qiraat sepakat untuk mempanjangkan mad ini lebih dari 2 harkat. Munfasil artinya terpisah, yakni antara mad dengan hamzah terdapat pada kata yang berbeda. Panjangnya 4-5 harkat. Contoh mad jaiz munfasil yaitu kalla idza. Pembagian yang kedua yaitu mad silah tawilah. Mad silah tawilah atau mad silah kubro adalah domir yang berada di antara 2 huruf berharkat dan sesudahnya ada hamzah. Ukuran panjang mad silah kubro sama derajatnya dengan mad jaiz munfasil, yaitu 4-5 harkat dan yang diutamakan 4 harkat. Contohnya yaitu malahu akhladah. Pembagian yang ketiga yaitu mad silah qasirah. Mad silah qasirah atau mad silah sugro adalah domir yang berada di antara 2 huruf berharkat dan sesudahnya tidak ada hamzah. Mad silah qasirah termasuk kelompok mad asli. Ukuran panjangnya 2 harkat. Contohnya innahu kana. Yang disebabkan dengan hamzah yang ketiga yaitu badal. Yang ketiga dari mad yang dikarenakan ada hamzah ada mad badal. Maksud badal di sini karena huruf madnya pengganti dari hamzah atau hamzah bergantian posisi dengan mad. Nah, pada pembagian mad badal ini yang pertama itu mad badal adalah apabila huruf mad terletak setelah hamzah atau bacaan mad yang terdapat pada hamzah. Ada 2 sebab mengapa mad ini dinamakan mad badal. Yang pertama, apabila huruf mad merupakan pengganti dari hamzah seperti pada kata amanu.
mat pada contoh di atas merupakan pengganti dari hamzah. Yang kedua itu karena posisi mat menggantikan posisi hamzah. Nah, yang dimaksudnya itu yaitu ketika salah satu sebab mat far'i adalah apabila terdapat hamzah setelah huruf mat. Namun dalam mat badal posisi keduanya bergantian atau bertukar posisi. Huruf mat pada kasus yang kedua ini bukanlah merupakan pengganti dari hamzah, melainkan memang huruf asli. Contoh al-akhirah. Panjang mat badal dalam riwayat Imam Nafsah adalah 2 harkat atau 1 alif. Selanjutnya pembagian mat far'i karena sukun. Yang pertama sukun arid. Sukun arid adalah sukun dikarenakan waqaf. Asalnya bukan merupakan huruf mat tetapi karena diwakafkan ketika huruf terakhir disukunkan. Pembagiannya itu yang pertama itu mat arid li sukun. Mat arid li sukun adalah setelah mat terdapat huruf sukun karena waqaf. Panjangnya bisa 2, 4, dan 6 harkat. Contoh mat arid li sukun yaitu tasta'inu, yukinun. Diutamakan panjangnya 6 harkat apabila huruf yang disusunkannya adalah hamzah dan tentunya terdapat hukum mat wajib muntasil. Contohnya itu as-sama. Pembagian yang kedua yaitu matlin. Matlin adalah apabila setelah huruf lin terdapat huruf sukun baru ketika diwakafkan. Huruf lin adalah waw sukun atau ya sukun yang huruf sebelumnya berharkat fathah. Contoh matlin yaitu dha'iqatul maut. Cara membaca matlin adalah dengan mempanjangkan vokal u atau i dengan ukuran 2, 4, atau 6 harkat. Pembagian yang ketiga yaitu mat iwad. Arti mat iwad secara bahasa adalah mat berarti panjang dan iwad artinya mengganti. Dinamakan mat iwad karena untuk mengkompensasi waqaf. Sebagaimana ketika kita ketahui bahwa tanwin fathah selalu ada alifnya. Apabila dibaca waqaf, maka tanwin fathah menjadi fathah tunggal, sehingga mempunyai mat tobi'i yaitu fathah diikuti alif. Ukuran mat iwad adalah 2 harkat atau 1 alif. Adapun ketika dibaca wasol, maka tidak ada hukum mat dan bacaan tanwin menyesuaikan dengan huruf berikutnya, sebagaimana berlaku huruf nun, mati, dan tanwin. Yang kedua yaitu karena sukun asli. Apabila mat bertemu dengan sukun asli atau bukan arid dihukumi mat lazim. Mat lazim terbagi 2 yaitu mat lazim harfi dan mat lazim kalimi. Baik harfi maupun kalimi dibagi lagi menjadi mukhaffaf dan musaqqal. Pembagian yang pertama itu mat lazim harfi mukhaffaf, yaitu huruf fawati suhor yang bila dipecah menjadi 3 huruf dan di tengahnya ada mat. Hurufnya ada 8, yaitu dikumpulkan pada panjangnya 6 harkat. Contohnya nun, yasin. Pembagian yang kedua itu mat lazim harfi musabbah, yaitu huruf fawati suhor yang bila dipecahkan menjadi 3 huruf dan di tengahnya huruf mat dan diidghamkan, panjangnya itu 6 harkat. Contohnya itu alif lam mim. Yang ketiga mat lazim kalimi mukhaffaf. Mat bertemu dengan huruf yang sukun. Panjangnya yaitu 6 harkat. Di Al-Quran hanya terdapat di surah Yunus ayat 51 dan ayat 91. Pembagian yang keempat yaitu mat lazim kalimi mutsaqqal. Mat bertemu huruf
yang bertasydid, panjangnya 6 harkat. Contohnya itu min dabbah. Pembagian yang kelima yaitu mad tamkin. Mad tamkin adalah salah satu cabang dari hukum mad far'i yang berlaku untuk huruf waw sukun bertemu waw berharkat dan ya sukun bertemu ya berharkat. Kunci hukum mad tamkin sama seperti hukum-hukum mad far'i lainnya, yaitu terletak pada hukum mad tobi'i. Pembagian yang keenam yaitu mad farqi. Mad farqi adalah mad badal bertemu huruf bertasydid. Mad badal adalah mad yang terdapat pada hamzah. Ukuran panjang mad farqi adalah 6 harkat. Di Al-Quran, dalam Al-Quran hanya ada pada 4 ayat yaitu terdapat mad farqi, yaitu Al-An'am ayat 143 sampai 144, Surah Yunus ayat 59 dan Al-An'am ayat 59. Contohnya itu Allahu khairun amma yusyrikun. Demikian pemaparan materi dari saya. Semoga ilmu yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat khususnya untuk diri saya dan umumnya untuk kita semua. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.